Halo guys, nama aku Una. Aku lagi belajar di Wageningen University and Research di Belanda. Aku ambil program master di Biosystems Engineering dan aku masih tahun pertama. Intake-nya kemarin September 2025. Terus di video ini aku mau cerita-cerita tentang sistem perkuliahan di Wageningen. Untuk master level, generally itu mirip-mirip antara satu sama lain untuk sistem perkuliahannya. Jadi tahun pertama kita ambil courses, dan tahun kedua itu kita fokus tesis dan internship. Nah di Wageningen itu, dia nggak pakai sistem semesteran, tapi dia pakai sistem period. Jadi setiap 2 bulan sekali kita ganti mata kuliah. Dalam satu period itu, periodenya cuma 6 minggu kuliah, terus 1 minggu ada namanya study week atau minggu tenang, terus habis itu 1 minggu lagi buat ujiannya. Dan itu kita setiap period ngambil sekitar 12 ICTS atau 12 SKS, dan kira-kira itu sekitar 2 kelas lah, jadi kelas pagi dan kelas sore. Jadi bayangin aja selama 2 bulan itu, kamu setiap hari ketemu orang yang sama, ketemu dosen yang sama, untuk mata kuliah yang sama juga. Ini tergantung masing-masing ya, tapi menurut aku pribadi, aku lebih suka kayak gini karena jadinya lebih fokus dan lebih intens gitu. Terus menurut aku jadinya semuanya itu selesai dalam 2 bulan itu. Nah itu untuk period 1, 2, 5, dan 6 itu period biasa yang mana dia cuma 2 bulan. Tapi kalau untuk period 3 dan period 4 itu adalah period pendek. Cuma 1 bulan, itu 3 minggu belajar, terus 1 minggunya lagi ujian. Jadi dan dalam period itu cuma 1 mata kuliah yang diambil. Jadi ada 6 period totalnya. Untuk kelas-kelas yang kita ambil itu generally sama antara master 1 dan lainnya. Kita punya required courses, abis itu punya electives bebas, sama satu lagi itu adalah thesis track courses. Nah, abis itu ada juga kita ambil career preparation courses, terus udah selesai itu dalam tahun pertama. Terus tahun kedua itu kita fokus tesis dan internship. Nah, aku mau bahas lebih lanjut buat tahun pertama. Itu yang pertama required courses, itu tergantung jurusannya ada apa aja. Nah, kalau aku itu ada 3. Yang pertama ada Biosystems Design, habis itu Quantitative Analysis of Innovative Biosystems, dan yang ketiga adalah Modeling of Bio-Based Production System. Nah, itu aku ambil di period 1 dan period 2 awal. Abis itu, aku ngambil kelas-kelas untuk tesis track gitu. Jadi tesis track itu kayak spesialisasi gitu, apa yang kamu fokuskan dari jurusan kamu. Nah, tesis track ini disediakan oleh chair groups yang tersedia. Itu ada macam-macam. Nah, kalau di Biosystems Engineering sendiri, itu kalau nggak salah ada 7 gitu. Banyak banget pokoknya macam-macam. Setiap chair group itu punya ketentuannya masing-masing. Courses apa aja yang kamu harus ambil dan lain-lain. Dan walaupun misalkan kamu mau follow chair group yang sama, tapi kamu dari beda jurusan, itu juga teknisnya bakal beda lagi. Jadi tergantung banget jurusan dan juga chair group yang mau kamu pilih. Nah, contohnya kayak aku kan mau ambil Operation Research and Logistics. Nah, si chair group ORL ini sebenarnya itu disediakan gak cuma di jurusanku, di Biosystems Engineering, tapi juga disediakan di Bio-Based Science, abis itu juga di Sustainable Supply Chain. Untuk bisa tesis di ORL group ini, aku dan jurusan lain itu harus memenuhi courses, tapi beda-beda juga. Nah, kalau di aku, itu kelihatan gak ya? Aku tuh harus menuhin milih 2 mata kuliah dari hijau, pink ini. Jadi aku ditulis kayak harus pick at least 1 pink course, abis itu choose at least 1 green course. Jadi harus pink dan hijau, nggak boleh pink atau hijau. Nah, aku pribadi ngambil material flow analytics, abis itu ngambil decision science for technology, dan juga decision science, non-linear decision science. Nah, walaupun sebenarnya aku udah menuhin tesis track di 2 ini, aku tuh tetap pengen dapat ekstra lagi di bidang ini karena aku pribadi cukup baru di bidang ORL, dan aku ngerasa aku tuh perlu menggali lebih dalam lah tentang keilmuan ini, makanya aku ambil extra courses. Tapi jadinya nanti karena aku kelebihan, jadi nanti kelas yang non-linear decision science ini dihitungnya sebagai electives bebas. Nah, itu bakal beda lagi buat teman-teman yang mau ambil jurusan lain. Kayak misalkan Biosystems Engineering tapi mau ambil Geoinformation and Remote Sensing. Ini ada kelas-kelas yang bisa di-follow. Aku ada macam-macam sih. Kalau di jurusanku sendiri sebenarnya yang paling famous itu Farm Technology gitu. Tapi aku pribadi nggak ngambil.
Nah, terus gimana kamu tahu harus ngambil kelas apa aja gitu untuk yang tesis track ini? Pertama, emang ada dari study by Katie dulu. Ini nanti bakal di-consult sama study advisor kamu. Tapi bisa juga ngobrol sama dosen-dosen. Misalkan kamu udah tertarik sama dosen seseorang, terus ditanya kayak, aku harus ngambil kelas apa ya? Kasus aku tuh pertama kali ngambil material flow analytics, aku bilang sama dosennya, aku mau ambil cari grup ini, tapi aku nggak tahu harus ambil kelas apa aja, karena aku nggak tahu juga mau fokus apa. Terus dosennya bilang, oh coba ngambil non-linear decision science, kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang ngobrol sama dosen itu cukup membantu juga untuk nentuin gitu pilihannya mau apa. Terus di luar tesis track tadi, aku juga ngambil electives. Ini kan kayak aku di period 3 nih aku nggak ngapa-ngapain. Nggak ada required courses maksudnya. Jadi aku waktu itu ngambil sustainability analysis, dan waktu itu aku juga untuk period 5, kan aku nggak ngambil decision science tuh nih. Aku ngambil kelas namanya Origin Food. Itu kayak kelas sosiologi gitu, dan itu kelas pertama social science yang pernah aku ambil. Dan menurut aku dengan electives itu kita jadi seru aja sih. Pertama jadi kayak, buat aku jadi kayak napas, karena kelas-kelas aku udah heavy banget di engineering ini. Jadi bisa napas, terus bisa dapat perspektif baru juga gitu. Misalkan kayak yang di Origin Food itu aku jadi tahu tentang bagaimana food itu very political kayak gitu-gitu. Atau sustainability itu ternyata sangat political, sangat bias kayak gitu-gitu. Nah itu juga teman-teman aku yang lain ada juga yang memanfaatkan elektif bebas ini sebagai untuk penguat tesis mereka gitu. Kayak teman aku ada yang ngambil kelas microalgae biotechnology gitu, karena dia pengen tesisnya di bidang mikroalga, tapi dari jurusan kami itu nggak ada kelas wajib tentang mikroalga. Nah setelah ngambil courses itu, ada satu lagi yang tadi aku bilang career preparation courses. Nah itu ada opsinya, yang pertama ACT, Academic Consultation Training, dan Modular Skill Training, ini satu paket. Abis itu ada juga European Workshop. Terus ada juga kalau misalkan teman-teman gak pengen berkarir ke bidang profesional, itu ada namanya Research Master Cluster. Itu jadi kayak latihan bikin proposal atau bikin kayak nambah portofolio riset gitu untuk persiapan PhD. Aku pribadi bakal ngambilnya ACT dan MOS. Nah ini kata study advisorku, emang bener-bener harus nyiapin satu periode kosong full, pokoknya ACT dan MOS doang. Dan ini sebenarnya nggak harus diambil di period 6, bisa juga kok diambil period-period lain, karena setiap period itu pasti ada. Cuman karena aku fokus untuk menyelesaikan di period lain, jadi aku cuma bisa ngambil di period 6. Nah ini tuh ngapain sih? Jadi kita tuh nanti bakal jadi kayak semacam consultant atau advisor untuk orang-orang yang punya project gitu. Misalkan dia pengen meningkatkan awareness tentang sustainability di municipality-nya, di daerahnya. Nah itu kita bisa come in into memberikan solusi gitu, atau memberikan strategi gimana sih gitu. Nanti kita ngomong ke stakeholders, orang-orang di sana, bikin strategi. Itu bakal group work based banget, dan dia bakal dicampur gitu antar jurusan. Jadi aku nggak bakal ketemu teman-teman jurusanku aja, aku bakal ketemu teman-teman dari bisnis, dari misalkan food nutrition, dan lain-lain. Ini bakal aku ambil di period 6, which is minggu depan harusnya, tapi aku belum tahu sih aku mau dapet topik apa, jadi ya we'll see. Terus kalau Research Master Cluster itu katanya juga mirip sama ACT, tapi dia tuh grupnya lebih gede, dan dia tuh ada field trip gitu. Gimana ya, kayak ngambil datanya tuh langsung di tempatnya gitu, yang mana itu tuh di luar Belanda. Yang tahun ini tuh kalau nggak salah ke Ceko sama Jerman. Ada satu lagi tapi aku lupa. Oh ya, terus selain ACT, European Workshop, Research Master Cluster, ada juga yang namanya Entrepreneurship Track. Cuman aku pribadi kurang tahu, jadi nanti bisa dicari tahu aja di websitenya Wageningen sendiri. Nah itu udah 1 tahun pertama di Wageningen. Terus nanti waktu tahun kedua, aku bakal ngambil tesis dan internship. Nah, aku tuh cuma bisa eligible ngambil tesis di chair group yang aku udah penuhin mata kuliahnya gitu. Karena aku udah fokusnya ke ORL, jadi aku cuma bisa fokusnya ke ambil tesisnya di bidang ORL aja, which is memang apa yang aku inginkan. Cuman sebenarnya ada kasus lain juga, kalau misalkan kamu nggak menuhin tesis required courses yang ini, tapi kamu punya alasan yang kuat gitu, atau punya strong reasoning kenapa kamu bisa tesis di chair group yang lain, yang walaupun kamu nggak menuhin ininya, itu juga bisa dikomunikasikan. Nah itu bisa dibantu oleh study advisor, nanti dibuat kayak surat gitu, terus dikirim ke examination board untuk ngasih izin kamu
agar bisa gitu masuk ke chat group itu. Cuman emang harus strong reasoning dan konsultasinya dikonsultasikan sama study advisor. Oh ya, terus by the way, ada juga mata kuliah thesis track ini yang bisa menuhin lebih dari satu thesis track. Misalkan kayak deep learning ini tuh bisa untuk menuhin information technology chair group, atau bisa juga untuk farm technology. Makanya aku punya teman yang dia tuh ngambil kelas yang bisa menuhin thesis track beberapa chair group gitu, sehingga nanti di akhir dia bisa milih mau ambil chair group yang mana. Terus satu hal lagi, kamu tuh juga bisa nge-combine tesis chair group gitu. Jadi kayak misalkan aku mau operation research and logistics nanti collab sama farm technology gitu. Nanti harus ngobrol gitu sama dosennya, ada yang mau supervise gak? Abis itu apakah aku udah fulfill required courses dari keduanya kayak gitu-gitu. Dan bahkan aku kadang-kadang kalau misalkan ngomong sama dosennya tuh, walaupun misalkan on papernya dia seperti ini, kadang-kadang dia suka punya adjustment sendiri juga gitu. Ada yang waktu itu aku pernah ngobrol sama dosen di farm technology, dia bilang kayak kalau kamu ngambil satu course aja, itu juga bisa ngambil tesis sama kita gitu. Padahal sebenarnya kalau dari sini sendiri kita harus ngambil setidaknya 2 gitu. Jadi menurut aku yang aku seneng dari Wageningen sangat-sangat fleksibel sih, semuanya tuh bisa dikomunikasikan dan kayak kita tuh harus yakin aja kayak kita tuh maunya apa sih gitu. Dan kalau misalkan kita belum tahu pun kita bisa nanya, bisa ngobrol sama dosennya, terus nanti dibantu dikonsultasikan, terus nanti diarahin kemana gitu, dibantu difasilitasi lah. Nah habis itu setelah tesis aku bakal ngakuin internship. Nah, internship ini bisa dimanapun, anywhere in the world, dan nggak kayak thesis track, aku nggak harus ngambil mata kuliah khusus untuk menuhin internship ini. Jadi misalkan aku ngambil, sekarang kan thesis tracknya ke ORL, tapi aku juga bisa nanti internshipnya misalkan di farm technology, kayak gitu-gitu. Tergantung nanti ngobrol aja sama tesis sama internship coordinator. Oh iya, terus untuk jurusan lain ada juga yang bisa ngelakuin internship dulu baru tesis, karena aku punya temen yang di environmental science yang melakukan hal demikian. Terus udah deh, gitu aja cerita-ceritanya. Aku mau ngasih tahu mungkin teman-teman kalau mau cari tahu lebih lanjut tentang Wageningen, tinggal cari aja di internet Wageningen University and Research, terus bisa dicari jurusan yang menarik, chair group yang menarik, terus bisa dilihat juga courses yang sebenarnya dipelajari oleh masing-masing jurusan tuh apa aja sih gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa juga kontak aku di sosial media, atau kamu juga bisa sebenarnya follow di PPI Wageningen di Instagramnya, itu cukup aktif di DM-nya, jadi bisa langsung kontak aja. Dah, sekian gitu aja. See you on the next video. Bye-bye.